Selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rencananya hari ini Lisa akan diperiksa Barreskrim Polri sebagai tersangka. Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan status terbarunya sebagai tersangka hari ini. Penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana dilakukan 14 Oktober lalu setelah penyidik menemukan bukti cukup. Lisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadinya dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Lisa Mariana juga telah lebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya tes DNA. Namun tes DNA berkata lain, Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil, Lisa Mariana akan diperiksa Barreskrim Polri siang hari ini. Sudah ada rekan kami Nata Arman Pratama bersama dengan juru kamera Sutrisno yang siap melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Nata, seperti apa proses pemeriksaan Lisa Mariana siang hari ini? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan pemanggilan atas nama Lisa Mariana pada siang hari ini. Sampai dengan siang ini belum terlihat ada tanda-tanda baik itu dari pihak pendukung ataupun dari pihak kuasa hukum yang datang ke Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah bukti seperti itu, bukti penguat dalam pemeriksaan nanti. Dan namun yang jelas untuk pihak awak media pun sampai saat ini masih standby di Barreskrim Polri untuk meliput ataupun standby untuk melihat apakah jadinya Lisa Mariana tiba pada pukul 11 sesuai dengan yang diagendakan sebelumnya oleh pihak polisian atau tidak. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Lisa Mariana sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober 2025 yang lalu. Namun untuk saat ini dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus pencemaran nama baik dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan sebelumnya untuk awal mula dari perseteruan dari laporan Ridwan Kamil ini karena awalnya pada bulan Maret 2025 ini Lisa Mariana mengejutkan publik yang mana menyebarkan terkait dengan screenshot percakapan antara beliau dengan Ridwan Kamil yang notabene-nya adalah menjalin hubungan terlarang seperti itu. Kemudian awal mula bertemu juga pada tanggal 20 pada bulan Mei 2021. Kemudian atas perselingkuhan tersebut sehingga Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini dikatakan oleh Lisa Mariana memiliki anak biologis yang inisialnya adalah CA. Kemudian hal tersebut juga ditepis oleh Ridwan Kamil dan mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Kemudian dilakukan juga dari pengembangan tes DNA pada bulan Agustus 2025 yang lalu dan nyatanya adalah hasilnya nihil atau tidak identik. Kemudian dari pihak Ridwan Kamil juga sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan agar Lisa Mariana ini Ridwan Kamil memberikan efek jerah kepada Lisa Mariana karena mengingat nama baiknya Ridwan Kamil ini tercoreng, bahkan berdampak tidak hanya ke Ridwan Kamil sendiri, bahkan ke keluarganya atas kasus yang ini. Kemudian atas kasus tersebut Lisa Mariana ini disangkakan dengan pasal 310 ayat 1 atau pasal 311 ayat 1 KUHP. Sementara Camar. Baik, terima kasih rekan Nata Arman atas informasi ini dan juru kamera Sutrisno melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas
usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy yang juga dikenal kritis kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Kerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Tetapi Ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial. Sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Semasa kuliah, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Timuruk, namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh di lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 gedung Fisip. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi gedung Fisip. Tak lama tim medis mengevakuasi Timothy
ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia.